Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa setia Hikmah Kehidupan, siapkan diri Anda untuk sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk merinding. Sebuah drama kehidupan yang lebih pahit dari kopi tanpa gula. Kita akan saksikan kejatuhan seorang CEO arogan, seorang raja yang terlempar dari singgasananya, dan bagaimana takdir membawanya ke sebuah lorong kecil beraroma roti Maryam. Ini bukan sekadar cerita tentang makanan, tapi tentang penebusan dosa, tentang kesempatan kedua, dan tentang keajaiban yang tersembunyi di balik resep sederhana. Bersiaplah untuk terpukau, terinspirasi, dan mungkin terharu. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika Anda siap untuk memulai perjalanan yang mengubah hidup ini. Dahulu, di puncak Menara Gading Jakarta, berdiri seorang CEO bernama Adrian. Usianya baru menginjak 35 tahun, namun kekayaannya telah melampaui mimpi banyak orang. Vision Corp, kerajaan bisnis yang dibangunnya dengan tangan dingin, merajai pasar teknologi Indonesia. Adrian dikenal dengan kecerdasannya yang tajam, namun sayangnya juga dengan kesombongan yang menggunung. Kilas balik menunjukkan Adrian muda, penuh semangat dan ide brilian. Namun, seiring kesuksesan yang diraih, ia berubah. Rapat Dewan Direksi menjadi ajang pamer kekuasaan. Ide Anda kuno. Seringkali lontaran kalimat pedasnya mematikan semangat inovasi tim. Saya yang paling tahu, adalah mantra yang selalu diucapkannya. Rumah mewahnya di Menteng, mobil sport mewah, dan jam tangan ratusan juta, semua menjadi simbol kejayaannya. Di setiap pesta, ia selalu menjadi pusat perhatian, mendikte aturan dan meremehkan orang lain. Arogansinya mencapai puncaknya ketika ia dengan bangga menyatakan, kesuksesan adalah hak mereka yang superior, dan saya adalah superior. Tirai besi nasib jatuh menghantam Adrian. Perusahaan rintisannya, inovasi global, yang dulu berkibar tinggi, kini dilanda badai krisis keuangan. Investasi bodong yang Adrian lakukan atas dasar kesombongan dan keyakinan butanya sendiri mulai memakan korban. Satu persatu investor menarik diri, panik melihat neraca perusahaan yang memerah. Rapat demi rapat digelar. Suasana tegang menyelimuti ruang direksi yang dulu dipenuhi tawa kemenangan. Kita harus melakukan sesuatu, seru Sarah, tangan kanan Adrian. Suaranya bergetar. Adrian, yang dulu selalu tenang dan angkuh, kini tampak linglung. Jual aset, lakukan apapun, bentaknya, frustrasi. Pengkhianatan datang bagai pisau yang menusuk dari belakang. Rino, sahabat sekaligus wakil direktur, diam-diam mengumpulkan bukti kebobrokan perusahaan dan menyerahkannya kepada pesaing utama. Inovasi global anjlok. Adrian kehilangan segalanya. Perusahaan, reputasi, dan teman. Rumah mewahnya disita, mobil sportnya ditarik leasing. Ia terdampar di apartemen sempit, hidup dalam penyesalan dan kesepian. Bagaimana bisa aku sebodoh ini? Gumamnya, menatap kosong ke arah jalanan yang ramai namun terasa begitu jauh. Mantan CEO sombong itu kini hanyalah bayangan dari dirinya sendiri, seorang pecundang yang meratapi masa lalunya. Malam merangkak lambat, hujan mengguyur Jakarta, menembus kardus reot yang menjadi atap sementara bagi Adrian, sang mantan CEO. Dulu, ia berbalut jas mahal, kini terbungkus kain lusuh penuh tambalan. Dulu, ia makan di restoran bintang 5, kini memungut sisa makanan dari tong sampah. Nasib memang kejam, perutnya bergemuruh, memohon diisi. Ingatan tentang steak wagyu sirna digantikan bayangan roti keras yang pernah ia buang dulu. Ironi, ia meringkuk, mencoba menghangatkan diri. Dingin menusuk tulang, sama seperti pengkhianatan yang dilakukan mantan rekannya, Rico. Dulu Adrian percaya padanya, kini ia sadar Rico hanya memanfaatkan kesombongannya. Sial, umpatnya, suaranya serak. Di kejauhan, lampu kota menyala remang, saksi bisu kejatuhannya. Ia memejamkan mata, membayangkan senyum sinis para kolega yang dulu menjilatnya. Mereka pasti tertawa melihatnya seperti ini. Rasa lapar, dingin, dan malu beradu menjadi satu, menciptakan koktail keputusasaan. Apa gunanya hidup? Bisiknya pada diri sendiri. Pikirannya kosong, kecuali satu nama, Rico. Dendam membara dalam hatinya, api kecil yang mungkin, suatu hari nanti, akan membakarnya habis. Seorang wanita tua, penjual koran, melintas. Ia menatap Adrian dengan iba, lalu menyodorkan sebungkus nasi. Nak, makanlah. Jangan biarkan putus asa menguasaimu. Adrian menatap nasi itu, air mata menetes di pipinya.
Ia menerima uluran tangan itu, sebuah secercah harapan di tengah kegelapan. "Terima kasih, Bu," ucapnya lirih. "Mungkin masih ada sedikit kebaikan di dunia ini." Ia membuka bungkusan nasi dan mulai makan dengan lahap. Setiap suapan adalah perjuangan. Setiap kunyahan adalah harapan. Ia harus bertahan. Ia harus bangkit. Ia akan membalas dendam. Di tengah kelaparan dan keputusasaan, Adrian menemukan secuil tekad yang belum padam. Tekad untuk mengubah nasib. Sekali lagi, pertemuan tak terduga dengan seorang penjual roti Maryam yang bijaksana. Di tengah dinginnya malam yang menusuk tulang, Ardi, mantan CEO sombong yang kini hanya seonggok manusia compang-camping, meringkuk di bawah jembatan layang. Perutnya bergolak hebat, memohon setitik makanan. Keputusasaan hampir merenggutnya. Bisikan menyerah menggema di benaknya. Tiba-tiba, aroma menggoda menusuk indera penciumannya. Aroma itu hangat, manis, dan begitu memanggil. Dengan sisa tenaga, ia menyeret langkahnya mencari sumber aroma tersebut. Di ujung jalan, di bawah rembulan pucat, berdiri seorang pria tua dengan gerobak sederhana. Uap mengepul dari atas wajan, tempat ia memanggang roti Maryam dengan cekatan. Ardi terpaku, air liurnya menetes. Pria tua itu, dengan senyum teduh, menyadari kehadirannya. "Lapar?" tanyanya lembut. Suaranya serak namun penuh kehangatan. Ardi hanya mengangguk lemah, terlalu malu untuk bersuara. Tanpa berkata apa-apa, pria tua itu mengambil selembar roti Maryam, memberinya sedikit taburan gula, dan menyodorkannya kepada Ardi. "Makanlah," katanya. Ardi menerima roti itu dengan tangan gemetar. Gigitan pertama mengirimkan gelombang kehangatan ke seluruh tubuhnya. Rasa manis gula, gurihnya mentega, dan tekstur kenyal roti Maryam itu adalah surga baginya. Saat ia melahap roti itu dengan rakus, pria tua itu memperhatikannya dengan sabar. Setelah selesai, Ardi menatap pria tua itu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih," bisiknya lirih. "Siapa namamu, Nak?" tanya pria tua itu. "Ardi," jawabnya. "Aku Pak Salim," sahut pria tua itu. "Duduklah, Ardi. Mari kita bicara." Ardi duduk di samping gerobak Pak Salim. Malam itu, di bawah rembulan yang kesepian, Pak Salim bercerita tentang hidupnya, tentang kesederhanaan, tentang syukur, dan tentang bagaimana setiap lembar roti Maryam yang ia buat adalah wujud cintanya pada kehidupan. Kata-kata Pak Salim menyentuh lubuk hati Ardi yang paling dalam. Ia merasa seperti menemukan secercah harapan di tengah kegelapan yang selama ini mengurungnya. "Roti Maryam ini bukan hanya sekadar makanan, Ardi," kata Pak Salim. "Ini adalah pengingat bahwa dalam setiap kesulitan, selalu ada keindahan dan kehangatan yang bisa kita temukan. Ini adalah pengingat bahwa kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, sekecil apapun itu." Malam itu, Ardi bukan hanya mendapatkan makanan untuk perutnya, tapi juga makanan untuk jiwanya. Pertemuannya dengan Pak Salim, penjual roti Maryam yang bijaksana, adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan harapan, pelajaran, dan kesempatan untuk menebus kesalahan masa lalu. Aroma menggoda roti Maryam yang baru dipanggang menusuk indera penciuman Adrian. Ia menatap tangannya yang kotor, kontras dengan adonan lembut di depannya. "Tidak mungkin," bisiknya, meragukan kemampuannya. Pak Salim, sang penjual roti Maryam, tersenyum bijak. "Semua butuh proses, Nak Adrian. Kesombonganmu dulu menghalangi pandanganmu. Sekarang, biarkan hatimu membimbing tanganmu." Adrian ragu-ragu, lalu meniru gerakan Pak Salim. Adonan itu awalnya kaku dan robek, jauh dari elastisitas yang diinginkan. Hari-hari berlalu, diisi dengan kegagalan dan cemoohan dari masa lalu yang terus menghantuinya. Namun, Pak Salim dengan sabar membimbingnya, mengajarkan proporsi bahan, teknik melipat, dan rahasia api yang tepat. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Adrian berhasil menciptakan roti Maryam yang sempurna. Warnanya keemasan, teksturnya berlapis-lapis, dan aromanya memabukkan. Ia menggigitnya perlahan, matanya terpejam. Sensasi rasa manis dan gurih berpadu, membangkitkan kenangan masa kecil yang terlupakan. Air mata menetes di pipinya. Ini enak sekali," ucapnya terbata-bata. Pak Salim menepuk pundaknya. "Itulah buah dari ketekunan dan kerendahan hati, Nak Adrian. Bukan hanya roti, tapi juga pelajaran hidup." Adrian mulai membantu Pak Salim berjualan di pasar. Awalnya, ia merasa malu dan terhina. Namun,
tatapan lapar dari para pembeli, pujian atas roti Maryam buatannya, dan senyum tulus Pak Salim perlahan mengikis egonya. Ia mulai menikmati pekerjaannya. Ia bahkan bereksperimen dengan rasa baru, coklat, keju, dan stroberi. Roti Maryamnya menjadi sensasi di pasar. Orang-orang rela antri untuk mencicipi kelezatannya. Dari hasil berjualan, Adrian mulai menabung. Ia menyewa kios kecil dan membeli peralatan yang lebih baik. Mimpi untuk membangun kembali kerajaannya mulai tumbuh kembali, bukan atas dasar kesombongan, tapi atas dasar kerja keras, kerendahan hati, dan cinta pada roti Maryam yang telah mengubah hidupnya. Aroma harum roti Maryam memenuhi udara pagi di sekitar gerobak sederhana milik Adrian. Dulu, ia adalah CEO angkuh yang hanya mengenal angka dan keuntungan. Sekarang, tangannya lincah memipihkan adonan, menebarkannya di atas wajan panas, menciptakan keajaiban yang mengubah hidupnya. Bisnis roti Maryamnya berkembang pesat, bukan karena keajaiban semata, tetapi karena cinta dan ketulusan yang ia tuangkan dalam setiap gigitan. Antrean pelanggan semakin panjang setiap hari. Mereka bukan hanya mencari rasa yang lezat, tetapi juga cerita inspiratif di balik roti Maryam ini. Adrian, yang dulu dikenal karena kesombongannya, kini menjadi sosok yang rendah hati dan penuh perhatian. Ia menyapa setiap pelanggan dengan senyuman tulus, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan semangat. Keuntungan yang didapat tidak lagi ia nikmati sendiri. Ia mulai menebus kesalahan masa lalu. Satu persatu, ia mencari mantan karyawannya yang menjadi korban kejatuhannya dulu. Ia menawarkan pekerjaan, memberikan modal usaha, dan membantu mereka bangkit kembali. Air mata haru mengalir di pipi mereka saat melihat perubahan pada diri Adrian. Penyesalan mendalam yang dulu menghantuinya perlahan sirna, digantikan oleh kebahagiaan sejati. Suatu sore, seorang wanita tua menghampiri gerobaknya. Wajahnya penuh kerutan dan matanya redup. "Dulu, kau pernah menolak memberikan sumbangan untuk panti jompo tempatku tinggal," ujarnya lirih. Adrian terkejut dan merasa malu. Tanpa ragu, ia meraih dompetnya dan memberikan seluruh uang yang ada di dalamnya. "Maafkan saya, Bu. Dulu saya dibutakan oleh keserakahan. Sekarang, saya ingin menebus kesalahan saya." Wanita tua itu tersenyum dan memeluknya. "Nak, kau sudah menebusnya. Hatimu sudah berubah. Teruslah berbuat baik, dan kebahagiaan akan selalu menyertaimu." Adrian terdiam, merenungkan kata-kata wanita itu. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kekayaan materi, tetapi pada kemampuan untuk berbagi dan membantu sesama. Bisnis roti Maryamnya terus berkembang, bukan hanya di kota itu, tetapi juga ke kota-kota lain. Adrian tidak lagi mengejar keuntungan semata. Ia membuka lapangan kerja bagi orang-orang yang membutuhkan, memberikan pelatihan keterampilan, dan membantu mereka memulai usaha sendiri. Kisah tentang mantan CEO sombong yang menjadi miliarder dermawan ini menyebar luas, menginspirasi banyak orang untuk berubah dan berbuat baik. Roti Maryam, yang dulunya hanya sekadar makanan, kini menjadi simbol harapan dan perubahan. Aroma harum roti Maryam memenuhi udara pagi di sekitar gerobak sederhana milik Adrian. Dulu, ia adalah CEO angkuh yang hanya mengenal angka dan keuntungan. Sekarang, tangannya lincah memipihkan adonan, menebarkannya di atas wajan panas, menciptakan keajaiban yang mengubah hidupnya. Bisnis roti Maryamnya berkembang pesat, bukan karena keajaiban semata, tetapi karena cinta dan ketulusan yang ia tuangkan dalam setiap gigitan. Antrean pelanggan semakin panjang setiap hari. Mereka bukan hanya mencari rasa yang lezat, tetapi juga cerita inspiratif di balik roti Maryam ini. Adrian, yang dulu dikenal karena kesombongannya, kini menjadi sosok yang rendah hati dan penuh perhatian. Ia menyapa setiap pelanggan dengan senyuman tulus, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memberikan semangat. Keuntungan yang didapat tidak lagi ia nikmati sendiri. Ia mulai menebus kesalahan masa lalu. Satu persatu, ia mencari mantan karyawannya yang menjadi korban kejatuhannya dulu. Ia menawarkan pekerjaan, memberikan modal usaha, dan membantu mereka bangkit kembali. Air mata haru mengalir di pipi mereka saat melihat perubahan pada diri Adrian. Penyesalan mendalam yang dulu menghantuinya perlahan sirna, digantikan oleh kebahagiaan sejati. Suatu sore, seorang wanita tua menghampiri gerobaknya. Wajahnya penuh kerutan dan matanya redup. "Dulu, kau pernah menolak memberikan sumbangan untuk panti jompo tempatku tinggal," ujarnya lirih. Adrian terkejut dan merasa malu. Tanpa ragu,
Ia meraih dompetnya dan memberikan seluruh uang yang ada di dalamnya. "Maafkan saya, Bu. Dulu saya dibutakan oleh keserakahan. Sekarang, saya ingin menebus kesalahan saya." Wanita tua itu tersenyum dan memeluknya. "Nak, kau sudah menebusnya. Hatimu sudah berubah. Teruslah berbuat baik, dan kebahagiaan akan selalu menyertaimu." Adrian terdiam, merenungkan kata-kata wanita itu. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kekayaan materi, tetapi pada kemampuan untuk berbagi dan membantu sesama. Bisnis roti Maryamnya terus berkembang, bukan hanya di kota itu, tetapi juga ke kota-kota lain. Adrian tidak lagi mengejar keuntungan semata. Ia membuka lapangan kerja bagi orang-orang yang membutuhkan, memberikan pelatihan keterampilan, dan membantu mereka memulai usaha sendiri. Kisah tentang mantan CEO sombong yang menjadi miliarder dermawan ini menyebar luas, menginspirasi banyak orang untuk berubah dan berbuat baik. Roti Maryam, yang dulunya hanya sekadar makanan, kini menjadi simbol harapan dan perubahan. Cahaya mentari pagi menyinari wajah Arya. Bukan lagi wajah kusut seorang gelandangan, melainkan wajah berseri seorang pengusaha sukses. Aroma harum roti Maryam memenuhi kantor pusat Maryam Istimewa, perusahaan yang dibangunnya dari nol. Arya duduk di kursi CEO, bukan dengan kesombongan masa lalu, namun dengan kerendahan hati yang terpancar. Di layar monitor, grafik penjualan terus menanjak. Lebih dari sekadar angka, setiap kenaikan mewakili harapan, kesempatan kerja, dan senyum di wajah para penerima manfaat yayasan sosial yang didirikannya. Arya teringat masa lalunya, saat kekayaan hanya diukur dengan materi dan kekuasaan. Dulu, ia meremehkan orang lain, dibutakan oleh ego. Kini, kekayaan sejati baginya adalah berbagi dan membantu sesama. Telepon berdering. "Pak Arya, pertemuan dengan para investor dari Timur Tengah akan dimulai 10 menit lagi." Suara sekretarisnya terdengar. Arya menghela napas. Pertemuan penting, investasi besar. Namun, hatinya lebih condong pada undangan mendadak dari panti asuhan Kasih Bunda. Anak-anak panti menantikan kedatangannya untuk berbagi kebahagiaan. "Tunda pertemuan investor, Linda. Kabari mereka bahwa saya ada urusan mendesak. Jadwalkan ulang besok pagi," perintah Arya tegas. Linda terkejut, namun segera mengiyakan. Arya bangkit dari kursi, mengambil kotak berisi roti Maryam spesial buatannya. "Waktunya berbagi kebahagiaan," gumamnya sambil tersenyum. Panti asuhan Kasih Bunda menyambutnya dengan riang. Anak-anak berlarian memeluknya, menyebut namanya dengan penuh kasih. Arya tertawa lepas, melupakan sejenak kesibukan bisnisnya. Ia duduk bersama mereka, bercerita, bermain, dan tentu saja menikmati roti Maryam bersama. Di mata mereka, Arya bukan lagi seorang miliarder, melainkan seorang sahabat, seorang pahlawan. Sore itu, Arya kembali ke kantor dengan hati yang penuh. Ia melihat laporan keuangan perusahaan. Keuntungan Maryam Istimewa melonjak drastis, jauh melebihi ekspektasi. Namun, Arya tidak terlena. Ia tahu, kesuksesan ini bukan hanya karena kerja kerasnya, melainkan juga karena kebaikan hati dan ketulusan yang selalu menyertainya. Arya mengambil ponselnya, menghubungi sahabatnya, Pak Hasan, penjual roti Maryam yang dulu menolongnya. "Pak Hasan, saya ingin berterima kasih sekali lagi. Berkat Bapak, saya bisa bangkit dan menjadi orang yang lebih baik," ucap Arya tulus. Pak Hasan tersenyum di seberang sana. "Arya, nak, semua itu berkat ketulusan hatimu sendiri. Roti Maryam hanyalah perantara. Yang terpenting adalah hati yang ikhlas dan niat yang baik," balas Pak Hasan bijak. Arya terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Pak Hasan. Ia sadar, transformasi dirinya telah sempurna. Dari CEO sombong menjadi miliarder dermawan yang rendah hati. Roti Maryam telah mengubah nasibnya, bukan hanya dari segi materi, melainkan juga dari segi spiritual. Arya tersenyum, menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar terang, seolah mengamini kebahagiaannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, akan terus berbagi, membantu sesama, dan menjaga hati yang ikhlas. Karena, itulah resep sejati kebahagiaan dan kesuksesan yang abadi. Itulah dia kisah yang luar biasa tentang bagaimana roti Maryam mengubah segalanya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Bagikan pendapat Anda tentang video ini, dan pengalaman Anda sendiri tentang bangkit dari keterpurukan.
Pastikan juga Anda sudah subscribe channel Hikmah Kehidupan untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif dan informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.